Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hamzah Gantarang, channel yang akan selalu menyajikan peristiwa-peristiwa masa lalu. Kali ini kita akan menyusuri tapak tilas perjalanan saudaranya Sombayari Goa dalam mencari kekuasaan baru pasca perjanjian Bongaya. Seperti diketahui bahwa kekalahan Goa dalam Perang Makassar yang berujung pada perjanjian Bongaya yang harus ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin berujung pada melemahnya kerajaan Goa. Bongaya sendiri adalah menghilangkan pengaruh kekuasaan kerajaan Goa terhadap kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Justru sebaliknya, monopoli yang dikendalikan oleh POC. Situasi sulit inilah yang membuat para bangsawan-bangsawan Goa banyak yang tidak mau tunduk pada perjanjian Bongaya dan terus melanjutkan perjuangan di luar kota Makassar. Salah satunya adalah saudaranya Sombayari Goa, yakni Mas Sandrangan Daemanai, itu mencari daerah kekuasaan baru. Ini berawal dari adanya perbedaan pendapat antara Sombayari Goa dengan saudaranya sendiri tentang perjanjian Bongaya, sehingga Sombayari Goa meminta kepada saudaranya untuk pergi mencari daerah kekuasaan baru. Maka berangkatlah Mas Sandrangan Daemanai beserta rombongannya untuk mencari daerah kekuasaan baru atau mendirikan kerajaan baru. Hingga pada akhirnya rombongan tersebut melakukan pelayaran melalui laut dan pada akhirnya terdampar di sebuah tempat yang disebut dengan Korombatu. Daerah saat ini masuk dalam wilayah Kalamasang, Kabupaten Bantaeng. Dari Korombatu inilah Mas Sandrangan Daemanai dan rombongannya menuju ke suatu tempat terus melakukan perjalanan hingga sampai di Manaungi. Dari Manaungi, Mas Sandrangan dan rombongannya terus melakukan perjalanan menuju agak ke utara yang disebut dengan Batuara. Dari Batuara inilah beliau tinggal untuk beberapa saat. Seperti apa kisahnya? Mari kita dengar penuturan salah satu tokoh masyarakat. Salah satu saudara Sombayari Goa yang bernama Mas Sandrangan Daemanai atau Karenta Manangi tidak setuju dengan saudaranya, tidak setuju dengan perjanjian Bongaya, sehingga disuruh oleh saudaranya Sombayari Goa untuk pergi mencari kekuasaan sendiri. Begitu ceritanya. Sehingga Mas Sandrangan Daemanai ini pergi mencari kekuasaannya. Itulah yang pertama masuk di kerajaan Kindang. Oh, jadi dia saudaranya Sombayari Goa, kakaknya, yang pergi mencari, disuruh sama saudaranya untuk pergi sendiri mencari kekuasaan. setelah perjanjian Bongaya ya. Iya. Salah satu jejak sejarah Karang Kindang yang pertama adalah merupakan salah satu saudara Sombayari Goa, kakak dari Sombayari Goa yang tidak sepaham dengan perjanjian Bongaya. Akhirnya terjadi kesalahpahaman antara Sombayari Goa dengan kakaknya, sehingga diberikan pemahaman kepada kakaknya untuk pergi mencari kekuasaan sendiri. Inilah jejak raja pertama yang menuju ke Kindang untuk mencari jejak pemerintahan atau kekuasaannya. Salah satu jejak sejarah adalah menurut orang tua dulu bahwa Raja Kindang pertama datang yaitu di Manaungi. Setelah dari Goa melakukan perjalanan perahu, maka berlabuh di Korombatu, di sekitar Kalamasan, di wilayah perbatasan Bantaeng Bulukumba. Kemudian ditandu menuju Batuara, Manaungi. Di sana di Manaungi diturunkan dari tandu. Ini Mas Sandrangan Daemanai adalah raja pertama. Diturunkan dari tandu, kemudian mengarah ke sebelah utara di Batuara. Setelah turun di Manaungi mengarah ke sebelah utara, melihat Gunung Ompoa, mengatakan bahwa tak bayami Ompo seperti wilayah saya di Katangka.
di goa. Sehingga beliau memberikan nama Ompoa, artinya Ompo ini seperti terbayang, seperti wilayahnya yang dia tinggalkan, yaitu di Katangka. Karena di sana di Ompoa ada gunung yang sama dengan wilayah di Katangka. Kemudian bayang-bayang, ini terbayang Batuara, berarti dari arah barat. Kemudian tak bayang, yaitu sama dengan wilayahnya di Goa. Akhirnya Raja Goa yang pertama yang datang membuat sawah di Batuara. Di sana dulu ada sawah kerajaan Goa yang terdapat di sekitar Batuara, dan disitulah pertama menurut keterangan para orang tua, pertama Raja Kindang itu mencampakkan kakinya di wilayah kerajaan Kindang. Oh, jadi ini perjalanannya ini sampai ke Kindang ini dari mana? Naik perahu. Naik perahu dulu. Dari Goa atau turun di Korombatu. Jalan terus sampai ke Naik perahu ke Korombatu, di situ berlabuh. Di Kalamasan tuh di bawah itu. oh, di Batuara dia Ditandu ke Batuara. dia itu Bukit Empoa, dan yang terbayang-bayang daerahnya seperti di sana. Iya, di Goa di Katangka. Kan ada gunung itu di sana. Oh, jadi dari situ dia terus ke Kindang. Di situ dulu, lama menetap. Jadi saya kemungkinan besar di wilayah Batuara itu dulu masuk kerajaan Kindang itu. Karena bukti sejarah, itu sawah adat di sana. Saya yang jual sawah kerajaan Goa Di mana itu keren? di Batuara itu. Waktu masa pemerintahan Nyandi Muing kepala desa, saya yang pergi jual. Om yang suruh jual tuh di Goa. Jadi saya yang pergi jual. Nah bilang Andi Muing, Pak Desa, orang tuanya yang di Kurni itu, bilang kenapa kita yang jual ini sawah adat, anunya Sombaya. Dia bilang begitu tuh. Bilang ini mau dikasih pindah turun di Goa. Saya punya om suruh jual nih. Mau beli perumahan di Goa. Begitu ceritanya. Itu sawah. Itu Raja Goa itu keren. Waktu kita Ini yang raja pertama ceritanya punya ini. waktu kita Peninggalannya. urus itu penjualannya siapa dulu Raja Goa itu? Kan Raja Kindang Mam yang punya ceritanya. Iya. Ini Raja Kindang pertama hanya bersaudara dengan Raja Goa, Sombaya. Tapi waktu kita jual siapa dulu kedulangan? Kepala desa memang yang di Mui, sudah berubah menjadi desa. Ya. Oh, tapi dulu Puang Haji Mueng almarhum Kepala desa di situ di Kataran. Tahun 86 itu saya jual. Itu tanah, sawah. Namanya yang beli itu Rahim namanya. Tapi memang di situ mau kerja tanah adat. Iya, tanah adat. Iya. Oh, berarti dulu ada Banyak pasukannya itu Sombaya dari Goa ini, pengikutnya ini Karangkindan toh. Iya. Banyak sekarang tinggal itu di sana. Keturunan dari Dato. Di Batuara ke sana itu. Anunya itu pasukan anunya. Yang bawa tombaknya tuh, pasukan. Awal khususnya. Iya. Baru saya dengar ini karena sejarahnya bahwa dia pernah di Batuara. Iya. Itu yang memberikan nama semua di sana tuh. Itu Batuara kan Batuara. Bayang-bayang, tak bayang mi Ompoa. Saya punya nenek yang berkembang membuka kebun di sini, termasuk menanam keladi, tebu, jagung, nimba kopi. Dari penghidupan sementara itu kacau balau di sana antara Malaka dengan Hasanuddin. Napasan nih tokonya wae. Kalau ada yang mencari kau, bilang kok Batuara. Sultan Hasanuddin Goa. Iya. Ya aku Batu Timur Bone. Kita sembunyikan dengan secara politik ini. Jadi ini nama Batuara. Batuara maksudnya? Batu rawana. Oh, Batu bara. Batu gede Goa toh. Asli Batuara itu.
Jarinya dibilang batuara, untuk menyebut bilang baturiara. Tidak, batuara bukan timur. Iya, dari barat toh. Dari barat. Batuara, batu. Oh, jadi ini sejarah Purana asalnya dengan Arupalaka. Karupalaka ini yang nenek saya yang lari kemari, Pro sama Sanudin, tapi tujuan itu Arupalaka bukan semua yang 100% yang anak kepada Belanda. Tidak. Hanya artinya musuh dalam selimut juga kepada Belanda. Ya, karena kan jadi gua atau jadi ada lapas ah. Ada lapas lah. Kemudian kan itu yang lari kemari membuka perkampungan di sini. Kan satunya rahing yang tertua di situ, Ande Damang. Oh, Andre takuna mai bede. Dokon ni mai? Iya. Kan ye rahing tak salah takon itu imae. Mingga waktu burung bolang litin kalau. Oh iya juga apa? Iya juga itu asalnya tahu galun beru gitu. Kalau sawah ada, hanya itu yang tanda-tandanya barangkali kadang ada patu anu di situ yang ditanam terbuat dari semen seperti tiang besarnya. Bahwa memang itu sawah adat sih. Sawah adat. Kalau menurut, karena saya pertanyakan dalam hati sendiri bahwa kenapa ada tanah sawah dibikin begini. Ada batuan ditanam di pematang. Iya. Itu. Dengan ketika itu kira-kira masa sebelum Belanda. Iya, itu waktu itu. Karena itu daerah Batu Air Kindan dulu masih tersendiri. Ya. Tapi ini memang sawah adat, memang dikenal dengan sawah adat itu di Batuara. Dulu berita ke berita, ya. Tapi penjualannya saya tidak tahu siapa yang beli. Iya. Dan pemuing kira-kira itu baru periode pertama, anu itu masih sebelumnya galat tanah itu dulu. Tapi memang ada sawah adat Ada di situ. Ada. Tapi sebelumnya saya tidak tahu di mana sekarang. Orang dulu bilang itu sawah adat begitu berita ke berita. Ya, sawah adat. Sawah adat. Berarti orang dulu memang yang bikin. Orang dulu. Ya. Pasada rekin tu rapi ya no rekin batu rigoa. Kau goa cari tanah. Ya. Mange rekin riano dan mange rendre. Ya. Mangkara kuah. Eda kuah bayam mina eda kuah bani minare ko bayam ni. Bayam nih. Kau na uragan jo ko bayam ni. Tak bayam-bayam ini. Bayam. Oh jadi tau lalan tau daken nih. Menurut Toriroa. Iya. Tau batu tuh. Sengka. Ada iya. Sengka tapi mantap nih. Iya. Mereka bayam-bayam jelas lihat naung. Nah, ini Batuara anu Ya tobat tu je reking kone mari ke kampung jadi tanah. oh jadi tobat tuh jenek bayu kampung Tobat tu baju kampung Riolo. Iya. Jadi Batuara. Bayu niat Ini nyari rahing. Iya. Temundungi aja tanah jadi rahing. Riolo tamai mantan dan rahiminya. Dia tu lah. Andi saya anu karsepi wali. Ya tak lalan minjo. Ya, Tak ya. lalan jero ko bayam ni. Kata lain rawa bayam karen raya. Iya. Ruang tak le. Iya. Ini perbatasan aja tanah. Bayam nih. Ompok. Dari bekon ko te men tuju na ko bayam ni. To ngangis te juga pagi je. Ya, sagena naik rekindang.